Sahabat pendidikan karakter, bagaimana nasib konsep persekolahan mandiri di dalam draft RUU Sisdiknas? Apakah konsep persekolahan mandiri ini masih akan dipertahankan terus? Tanya Pak Doni saja. Sahabat pendidikan karakter, konsep persekolahan mandiri sejak lama telah menimbulkan polemik dan kontroversi. Sejak versi pertama, versi Januari sampai dengan versi April, konsep persekolahan mandiri masih ada. Saya pernah membahas konsep tentang persekolahan mandiri di dalam program Tanya Pak Doni saja 2 kali. Yang pertama, saya membahas terkait dengan deskripsi dan makna dari konsep persekolahan mandiri ini yang menurut saya bisa mendiskriminasi dan membuat kasta baru bagi sekolah-sekolah kita. Lalu pada TPDS yang berikutnya, saya mencoba mengulik kembali konsep persekolahan mandiri ini dari sisi literatur, argumentasi, dan bukti-bukti, mungkin juga dari jurnal-jurnal ilmiah yang dipakai sebagai bahan kajian untuk menunjukkan pentingnya konsep persekolahan mandiri dalam pendidikan formal di Indonesia. Dalam TPDS yang berikutnya, saya membahas konsep persekolahan mandiri dari sisi sejauh mana literatur, dasar kajian, dan riset-riset yang dipakai oleh kementerian untuk menetapkan bahwa konsep persekolahan mandiri ini layak diperlakukan atau layak diberikan di sekolah-sekolah kita. Dalam kajian saya melihat bahwa ternyata naskah akademik yang membahas tentang persekolahan mandiri tidak memiliki dasar yang cukup, bahkan jurnal internasional yang dikutip pun tidak relevan dengan tema yang dibahas tentang konsep persekolahan mandiri yang di dalam penjelasan naskah RUU itu bersifat yang di dalam penjelasan RUU diandaikan bahwa persekolahan mandiri itu memiliki sikap inovasi, pembaharuan, dan kreativitas di dalam mengembangkan pendidikannya. Bagaimana nasib konsep persekolahan mandiri saat ini? Tanya Pak Doni saja. Sejauh saya lihat dan saya perhatikan, konsep persekolahan mandiri pada draft yang terakhir itu tampaknya konsep persekolahan mandiri sudah tidak ada lagi. Ya, kita patut bersyukur dan lega bahwa pada akhirnya konsep persekolahan mandiri tidak masuk di dalam draft RUU Sisdiknas. Menurut saya kebijakan dari pemerintah ini sudah tepat karena konsep persekolahan mandiri itu benar-benar tidak relevan dan mendiskriminasi atau memberi keistimewaan kepada kelompok-kelompok sekolah tertentu untuk memiliki inovasi. Padahal spiritnya kan seharusnya semua sekolah harus diberi ruang untuk melakukan inovasi-inovasi yang mereka perlukan. Di dalam draft terakhir yaitu draft Mei, konsep persekolahan mandiri sudah tidak ada lagi, sedangkan konsep pendidikan formal atau apa saja yang masuk di dalam pendidikan formal hanya terdiri dari 2, yaitu prasekolah dan kemudian kelas. Jadi pada pasal 19 dikatakan bahwa pendidikan formal merupakan pendidikan yang terstruktur, terlembaga, dan terencana, serta diselenggarakan dengan alur yang berkelanjutan. Lalu pada pasal 20 dijelaskan tentang pendidikan formal itu apa saja isinya. Di dalam pasal 20 dijelaskan bahwa pendidikan formal terdiri atas jenjang pendidikan dasar, jenjang pendidikan menengah, dan jenjang pendidikan tinggi. Dalam konteks jenjang ada pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Lalu pada pasal 21 dijelaskan terkait dengan jenjang pendidikan dasar. Jenjang pendidikan dasar terdiri atas kelas prasekolah dan kelas 1 sampai dengan kelas 9. Jadi pendidikan dasar itu terdiri dari 2, kelas prasekolah dan kelas 1 sampai dengan kelas 9. Menurut saya pada pasal 21 ketika pemerintah menjelaskan tentang jenjang pendidikan dasar yang terdiri atas kelas prasekolah dan kelas 1 sampai dengan kelas 9,
Di sini sebenarnya terdapat inkonsistensi kategori yang klasifikasinya sebenarnya tidak sama. Memang sama, mereka berbicara tentang kelas, yaitu satu kelas prasekolah, yang satu kelas 1 sampai dengan kelas 9. Jadi agak aneh, karena yang satu merupakan kategori kondisi prasekolah, jadi disebut kelas prasekolah, ini kategori sendiri. Sedangkan yang satu adalah kelas 1 sampai dengan ke 9. Ini kategori yang sifatnya deskriptif. Kalau yang satu itu prasekolah, konsepnya itu anak belum sekolah, tetapi kelas berikutnya adalah kelas 1 sampai dengan kelas 9. Jadi ada perbedaan kategori antara kelas prasekolah dan kelas 1 sampai dengan ke 9. Kalau kita mau konsisten, sebenarnya kita bisa melakukan dengan dua cara. Tinggal kita memilih mana yang lebih tepat. Misalkan, jenjang pendidikan dasar terdiri atas kelas prasekolah dan kelas sekolah, ya kan? Karena kalau yang satu prasekolah sebelum sekolah, maka yang berikutnya adalah sekolah. Itu kalau kita mau alternatif pertama. Atau alternatif kedua, ya, jenjang pendidikan dasar terdiri dari kelas 0, nah kita bisa memuat 0 itu, lalu kemudian kelas 1 sampai dengan kelas 9. Karena yang kedua berbicara tentang deskripsi kelas yang berupa angka. Kelas 1 sampai dengan kelas 9. Maka kalau kita mau konsisten, ya kita bisa menyebutnya mungkin yang sebelum 1, berarti kelas 0, misalkan seperti itu. Atau kalau kita mau bisa memakai alternatif yang ketiga. Jenjang pendidikan dasar terdiri atas kelas prasekolah dan kelas sekolah yang terdiri dari kelas 1 sampai dengan kelas 9. Nah, itu bisa. Jadi kita memakai kelas prasekolah dan sekolah, lalu tentang kelas yang sekolah ini dijelaskan sekolah terdiri dari kelas 1 sampai dengan kelas 9. Itu untuk pendidikan dasar. Baru nanti untuk pendidikan menengah terdiri dari sekolah kelas 9. Lalu untuk jenjang pendidikan menengah, kita bisa mengatakan jenjang pendidikan menengah terdiri dari sekolah kelas 10 sampai dengan 12. Itu kalau kita mau konsisten. Menurut saya pemerintah sudah cukup responsif ya ketika mendengarkan kritikan dan masukan publik, sehingga konsep persekolahan mandiri itu tidak ada lagi. Karena memang menurut saya dasar argumentasinya lemah, rujukan literatur dan kajiannya tidak kuat, bahkan deskripsi yang ada pada versi Januari itu bisa jadi menimbulkan kastanisasi baru dalam konteks pendidikan nasional kita. Kalau kita mau pada jenjang pendidikan formal itu sekolah-sekolah itu memiliki inovasi sama semuanya, maka ya kita perlu memberikan norma-norma yang sama. Tidak perlu membedakan antara kelas persekolahan biasa dan persekolahan mandiri. Namun pada draft yang terakhir sebenarnya persoalannya adalah di kategori dan penjelasan. Seperti tadi saya katakan, pada jenjang pendidikan dasar terdiri dari kelas prasekolah dan kelas 1 sampai dengan kelas 9. Ini dua kategori yang berbeda, ada inkonsistensi. Maka karena ini cakupannya itu undang-undang, kita harus clear membuat pembedaan dan kategorisasi atau klasifikasi supaya lebih clear dalam penjelasannya. Maka kita bisa memilih 3 alternatif. Misalkan kelas prasekolah dan sekolah. Lalu kelas sekolah terdiri dari kelas 1 sampai dengan kelas 9. Itu konsisten. Atau kalau kita mau menjelaskan tentang angka-angka, ya jenjang pendidikan dasar terdiri atas kelas 0 dan kelas 1 sampai dengan kelas 9. Atau kalau kita mau alternatif yang ketiga, jenjang pendidikan dasar terdiri dari kelas prasekolah dan kelas sekolah yang terdiri dari kelas 1 sampai dengan kelas 9, dan untuk jenjang pendidikan menengah terdiri dari kelas atau terdiri dari sekolah kelas 10 sampai dengan 12. Jadi ini harus clear bagi para pembuat undang-undang, terjadi inkonsistensi di dalam kategorisasi. Jadi bagaimana nasib konsep persekolahan mandiri? Hilang. Dan saya rasa lebih baiklah demikian konsep persekolahan mandiri yang
mendiskriminasi, berpolemik, dan menimbulkan kastanisasi sebaiknya tidak ditata dan tidak diatur di dalam draft RUU Sisdiknas yang kita bangun untuk mendesain pendidikan kita di masa depan. Namun demikian, inkonsistensi kategori menurut saya perlu direvisi dan diperbaiki. Jangan sampai kita dalam sisi undang-undang keliru membedakan kategorisasi atau klasifikasi tentang hal-hal yang mau diatur. Sahabat pendidikan karakter, Anda menyaksikan program Tanya Pak Doni saja. Tanya Pak Doni saja. Analisis kebijakan pendidikan terkini, kritis, objektif, dan transformatif. Tanya Pak Doni saja.